Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Insyaallah kita akan belajar menulis huruf hijaiyah. Di sini saya akan menjelaskan huruf-huruf hijaiyah menggunakan khat nashai. Nah, di sini ada kotak-kotak. Tujuan kotak-kotak di sini adalah mempermudah kita mengira-ira ukuran dari huruf tersebut. Misalnya di sini ada alif. Dia ukurannya 2 kotak ya. Nah, tingginya 2 kotak. Ini kotak di sini. Ini nanti bisa kita rubah ukurannya. Jadi misalnya kita ingin bikin yang lebih besar. Semua huruf ini tentunya nanti dikalikan 2 kali misalkan. Jadi 2 kotak ini nanti kalau kita ingin lebih besar 2 kali menjadi 4 kotak. Kalau ingin kita perbesar lebih besar lagi, nah itu tinggal dikali lipatkan. 2 kotak. Kemudian huruf ba ini juga 2 kotak tapi menyamping, tingginya 1 kotak saja. Huruf jim ini 2 kotak menyamping, turunnya 3 kotak. Huruf dal ini tingginya 1 kotak, lebarnya juga 1 kotak, ini kan separuh. Ro di sini 2 kotak, cuman yang atas separuh aja ya. Dan yang bawah 1 kotak ekornya. Kemudian huruf sin ini hampir 3 kotak atau 2 kotak lebih sedikit lah. Kemudian shot sama, lebarnya dengan sin, tingginya ini 1 kotak, turunnya 1 kotak juga. To 2 kotak ke atas, menyampingnya ya hampir 2 kotak juga. Ini ain, kepalanya 1 kotak lebih sedikit. Kemudian ekornya ini ekor jim sama dengan yang jim ini. Jadi 3 kotak. Kemudian fa ini seperti ba. Ini qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, lam, alif, kemudian hamzah dalam berbagai bentuknya. Kemudian sebelum kita lanjut, mungkin kita perlu perkenalkan tentang keluarga huruf. Di sini ada alif. Dia keluarganya nanti ada to. Kemudian ada kaf. Dalam ada mim juga. Ini ekornya mirip alif ya. Cuman nggak terlalu ini. Dari sisi posisi juga ininya beda. Kalau alif ini kan tingginya 2 kotak, to juga 2 kotak, kaf 2 kotak, lam juga 2 kotak. Dan yang bagus dari khat atau tulisan Arab itu ada kemiringannya ke kiri ya. Kalau dilihat dari sudut pandang kita, dia ke kiri, condong ke kiri. Ini 1 keluarga. Jadi ketika kita ingin bikin to, nah itu berarti perpaduan antara kepala shot ditambah alif. Bikin kaf berarti dia alif tambah garis lurus. Bikin lam dia alif ditambah ini lengkungan nun nanti. Lengkungan nun bawah ini. Kemudian huruf ba. Huruf ba ini keluarganya ada huruf fa. Jadi huruf fa itu dari huruf ba yang diberi kepala ini. Ini kepala fa, qaf sama wawu. Nah, yang membedakan ketiganya itu ekornya. Kalau fa itu dia pasangannya dengan ekor ba. Kemudian kalau qaf ini kepala, kemudian ekornya nun. Yang terakhir tadi wawu, ini kepala, ekornya ro. Jadi ro nanti keluarganya dengan wawu. Kemudian jim. Jim ini dia jim ha kha. Dia keluarga dengan ain. Dari sisi ekornya ya. Kemudian dal ini mirip sedikit dengan ha, cuman sedikit saja kemiripannya di kepalanya. Kemudian ro
Ini dia keluarga ro, zain sama wawu ya, karena tadi ekornya sama cara buatnya. Shin ini dari sisi kepala, kalau ekornya nanti dia masuk keluarga nun. Sod dot to, ini keluarga sod ya kepalanya. Bedanya kalau ini ekornya alif, ini ekornya nun. Kemudian keluarga kof ini masuk keluarga nun. Mim kita masukkan alif ya, meskipun ininya di bawah garis. Kemudian nun ini keluarganya banyak, ada sin, ini ekornya nun, sod ekornya nun, kof ini ekornya nun, lam ini ekornya nun. Kemudian ya ini ekornya juga ekor nun. Wawu sudah ya, keluarga ro, keluarga dal meskipun miripnya sedikit. Ya, keluarga nun. Sudah, itu tadi tentang keluarga huruf. Tujuannya apa mengenal keluarga huruf itu biar kita itu bisa membentuk huruf itu dengan lebih tepat, lebih logis ketika kita menjelaskan kepada orang lain, misalnya anak-anak, oh ini mirip ini. Nah itu nanti mereka lebih bisa membayangkan. Jadi perlu kita ajarkan dasar-dasar yang paling mirip antar huruf itu nanti. Seperti itu. Nah, di sini kita akan coba praktekkan ya huruf-huruf yang ada di sini. Misalnya alif ini dia ada 2 kotak. Kemudian dia ada kemiringan. Kita perjelas kemiringannya. Kalau ini garisnya tegak lurus, ini ada kemiringannya posisinya di sini. Ini seperti seolah-olah kita membuat titik di sini 1/4 kotak misalnya, terus titik di sudut sini kita hubungkan. Ini jadilah alif. Kemudian berikutnya huruf ba. Dia 1 kotak, lebarnya 2 kotak. Nah, pertama kita bikin angka 1. Kemudian kita tarik turun, kemudian ada lengkungan. Cuman mohon maaf ini karena peralatan seadanya, kita merekamnya menggunakan kardus, jadi sudut mata kami ini tertutup kardus sebenarnya. Jadi untuk menulis ini kami melihat agak mengintip istilahnya. Jadi posisi untuk menulis ini kurang ideal. Tapi kami coba untuk menulis sebaik mungkin ya. Sambil kami jelaskan. Ini kan 1 kotak ya. Ini 1 kotak ini dia awal mula turun itu tidak langsung di atas garis ini. Jadi dia nggak sejajar, tapi dia ada turun. Cuman di sini terlalu ya, karena tadi kita sudutnya kita terhalang pandangannya oleh kardus. Ini agak sedikit tinggi dibandingkan sini. Kemudian itu juga menyebabkan kepalanya itu lebih tinggi daripada ekornya. Jadi nggak sejajar. Kita lihat yang di sini. Ini mungkin terlalu kecil ya. Tapi semoga terlihat. Atau mungkin kita tidak praktekkan dulu, kita jelaskan dulu saja untuk ukurannya, hal yang harus diperhatikan. Kemudian jim, kalian bisa nyetak seperti ini yang ngeprint. Terus untuk latihannya kalian tinggal tebalkan seperti ini. Seperti alif juga, ba, ini kalian ulang-ulangi terus, nanti kalian dapatkan polanya atau alur menulis hurufnya. Yang perlu diperhatikan ini mungkin sebagian ukurannya ya. Kalau jim itu kepala sama ekor yang sisi kiri itu sejajar. Kalau sisi kanan itu beda. Ekornya lebih panjang daripada kepalanya. Kemudian kalau dal ini juga dia nggak sejajar, ekornya lebih panjang. Ro ini yang perlu diperhatikan, dia langkahnya 3 kali. 1, bikin angka 1, kemudian lengkung ke bawah, kemudian ujung ekor. Kita kasih contoh.
bikin rak itu yang pertama bikin angka 1, terus ekor yang pertama, terus ekor yang terakhir seperti ini. Kemudian sin itu kita bikin angka 7 agak miring, kemudian setengah lingkaran, kemudian angka 1 berhenti di sini, kemudian lengkung. Jadi di sini lebarnya itu kurang lebih setengah daripada lebarnya sini, dan ini nanti lebih lebar lagi ya. Jadi ini paling sempit, lebih lebar, ini paling lebar. Kemudian shot sama tok ini kepalanya. Caranya bikin itu, jika seperti ini nggak bisa langsung, mungkin latihannya bisa bikin ini segitiga ke atas, kemudian turun ke samping ya. Nah, karena di sini lengkungan bawah ini seperti dengan bak, ini bisa masuk keluarga bak, makanya yang di atas ini dia lebih tinggi posisinya. Jadi jangan langsung mepet ke garis. Kita kasih contoh yang lebih besar ya. Ini kita bikin shot. Ini gambarannya kalau dia lebih besar. Jadi dia bukan bulat gini ya. Bukan gini. Ini kurang pas. Ke atas, ini terus agak turun. Jadi di sini dia posisinya lebih tinggi. Ini tok juga sama. Kemudian ngain, karena seperti jim tadi, berarti dia nanti ekornya itu dia lebih panjang daripada kepalanya. Lalu di sini sejajar. Fa ini tinggal bentuk kepala, kemudian tambah ba, kof kepala tambah ekor nun, alif lurus, alif lengkung nun, kemudian ini mim, nun wawu. Ini cara bikinnya sama dengan rok tadi, tinggal dikasih kepala, tapi tetap alurnya mulai dari kepala dulu. Hak ini cara bikinnya, kita kasih contoh yang lebih besar ya, biar kelihatan. Lebih kita bikin 2 kotak sekalian. Ini kita bikin ukuran 2 kali lipatnya. Nanti alurnya seperti ini kurang lebih. Mulainya dari sini, turun, naik, seperti ini. Ini kita bikinnya 2 kali lipat. Kemudian ya, lam alif, hamzah. Mungkin ini dulu video kita dalam menulis huruf. Mohon maaf untuk kualitasnya mungkin kurang jelas ya, karena keterbatasan alat, dan semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada manfaatnya, jika ingin dibahas lebih detail lagi, dibanyak praktekkan, silahkan berikan komentar. Insya Allah akan kami tindak lanjuti dengan membuat video-video berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.